Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di acara One Podcast yang kedua. Setelah sebelumnya kawan pajak sudah mendengarkan atau menonton yang One Podcast yang edisi pertama mengenai overview dari Undang-Undang HPP. Nah, sebelumnya kita kasih reminder lagi. One Podcast ini adalah salah satu media penyuluhan pajak tidak langsung pasif yang diselenggarakan oleh Tim Penyuluh Pajak KPP Penanaman Modal Asing 1. Terdiri dari kita ada 10 fungsional penyuluh. Nanti mungkin kawan pajak akan melihat kita secara bergantian biar tidak bosan ya. Dan tujuan One Podcast ini adalah menjadi media informasi peraturan-peraturan dan isu-isu perpajakan terkini dan berbagai informasi bermanfaat lainnya. Kalau ditanya kenapa dipilih namanya One, itu karena adalah dari motonya KPP PMA 1 sendiri, yaitu on time, no collusion, dan equal treatment. Perkenalkan kawan pajak, nama saya Sondang Romian Purba yang kali ini akan menjadi host dan panggilan saya Sondang. Pada episode ini kita akan mengundang narasumber kita yang merupakan fungsional di KPP PMA 1 juga, yaitu Bapak Ali Muhammad Sofi'i. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli madya di KPP Penanaman Modal Asing 1. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Kak Sondang. Gimana, sehat pagi ini? Sehat, mudah-mudahan kan cerita sekali. Mudah-mudahan kita percaya kawan pajak juga dalam keadaan yang sehat ya Pak ya. Amin. Usaha juga jalan bagus dan ekonomi juga tumbuh. Amin ya. Nah, melanjutkan episode 1, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Undang-Undang HPP. Kali ini kita masuk ke klaster yang Undang-Undang PPH ya Pak Ali ya. Oke, siap. Jadi kalau banyak pertanyaan nih terutama mengenai yang Undang-Undang HPP karena ini udah masuk ke pajak yang material kan. Dari beberapa isu yang cukup banyak diungkit di undang-undang ini, kita mungkin ada beberapa yang kita akan bicarakan kali ini mungkin terbatas di yang benar-benar sering disebut-sebut. Nah, salah satunya adalah mengenai tarif pajak yang berubah ya Pak ya, baik tarif pajak yang orang pribadinya maupun PPH badannya. Nah, bisa nggak Pak Ali ceritakan mengenai perubahan tarif pajak ini setidaknya yang paling umum ya Pak ya, yang untuk bisa dimengerti sehingga nanti sewaktu aturan turunannya datang nih sudah ada, itu sudah lebih termapping di pikiran para kawan pajak kita. Jadi ini kita untuk sosialisasikan untuk tahu mana sih yang sebenarnya perlu mendapat perhatian lebih seperti itu. Terima kasih Kak Sondang atas waktunya dan juga kesempatannya. Halo kawan pajak, selamat pagi. Saya Ali Muhammad Sofi'i, penyuluh pajak madya di KPP PMA 1. Mungkin sedikit Kak Sondang saya izin untuk review ke belakang sedikit ya. Ya silakan Pak. Tujuan utama Undang-Undang 7 tentang HPP ini adalah ada semacam asas ya yang ingin dicapai. Yang pertama adalah satu, jelas memperluas basis pajak. Ini adalah suatu keniscayaan karena juga negara butuh penerimaan untuk membangun. Yang kedua adalah menciptakan keadilan, kemudian kesetaraan juga, dan kepastian hukum itu yang penting. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperkuat administrasi perpajakan. Betul, kita Pak. tahu kan kita sekarang era digitalisasi ya. Ya betul Pak. Apalagi kemarin kalau kita sedikit flashback ke belakang, ada tantangan yang diberikan oleh Bu Menteri Keuangan, bagaimana DJP bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang adanya PMSE ya. Ya betul. Sehingga kita tidak boleh dan tidak bisa dengan pola-pola yang lama itu. Ya, jadi kita tetap mengikuti ya Pak ya dengan perkembangan yang ada sehingga tidak betul. tertinggal. DJP-nya malah seharusnya selain sejajar kalau bisa di depan dulu sehingga jadinya lebih bisa tindakan preventif atau lebih bisa seperti mengantisipasi begitu dengan. Walaupun mungkin kalau kita ikuti teman-teman dari penegak hukum kan dikatakan bahwa hukum itu selalu di belakang daripada kejadian. Betul. Ya kan? Apalagi mungkin juga yang kita biasa sedikit banyak di penegakan hukum untuk paham itu. Yang keempat adalah jelas menginginkan kepatuhan. Kemarin ada juga semacam sentilan ya, kan baca juga untuk tantangan kita sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio kita. Ya, itu masih kan selama ini masih satu digit ya, 8, sekian.
Itu tujuan cita-cita mulia dari dulu sepertinya ya Pak ya. Iya betul. Dan kedua masalah tadi yang ditanyakan tentang tarif pajak ya. Iya betul Pak. Sedikit saya sampaikan bahwa ini ada beberapa hal yang diatur terutama dengan satu tentang masalah PTKP ya. PTKP itu kan tidak ada perubahan. Kemudian juga lapisannya juga akan ada perubahan sedikit ya, yaitu di mana kalau yang saat ini atau yang akan datang adalah pertama sekali untuk lapisan penghasilan sampai dengan 60 juta itu tetap 5%, kemudian juga sampai dengan 250 juta itu 15%, untuk sampai dengan 500 juta itu 25%, sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan ini ada yang baru yaitu penghasilan di atas 5 miliar maka dia kena 35%. Ini tadi adalah untuk meningkatkan keadilan, bagaimana juga semestinya yang punya penghasilan lebih tinggi itu ya otomatis bisa dia memberikan sumbangan yang lebih tinggi lagi pada APBN. Itu ya. Dan ini untuk membantu ya Pak ya, maksudnya lapisannya ini kan jadi untuk yang tarif 5%-nya itu sampai ke 60 juta. Jadi ya, di range-nya diperbesar sehingga kalau misalnya kayaknya kalau pakai hitung-hitungan ya Pak ya, kita pernah nyoba itu. Untuk yang penghasilannya di bawah 5 miliar, ini kita pasti pajaknya yang kita bayarkan dengan undang-undang HPP ini berkurang sekitar 1 juta, ya kan ya Pak ya? Jadi kawan pajak kalau misalnya penghasilannya masih di bawah 5 miliar, ini lihat deh, hitung-hitung aja nanti. Pasti pajak yang dibayarkan itu tahun depan itu lebih kecil 1 juta. Oke. Kira-kira. Selanjutnya kan masalah PP Badan ya, ini kan ada perbedaan bahwa dalam Undang-Undang PPH bahwa dalam tahun pajak 2020-2021 maka tarifnya ada 22, dan ini saya bilang undang-undang PPH yang lama ya. Iya Pak. Dan tahun 2022 adalah 20% dengan catatan untuk masalah mungkin daya saing Indonesia. Tetapi karena tadi itu ada kepentingan yang lain, tadi empat asas tadi itu, maka undang-undang untuk tahun pajak 2022 menjadi 22%. Jadi tetap ya Pak ya? Tetap, walaupun juga ada semacam kita lihat di media massa kan ada semacam juga lo kenapa nggak jadi ya, gitu. Betul. Jadi tapi ini adalah juga sekali lagi adalah kepentingan keputusan politik. Jadi kita sebagai pelaksana eksekutif juga kita melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dengan legislatif gitu. Walaupun nanti kita kalau kawan pajak ya, saya sampaikan tambah sedikit bahwa untuk rata-rata PPh Badan ya, kalau di OECD ya, kita OECD kan ini adalah sebagai semacam apa benchmark, walaupun dia bukan tidak wajib ya, betul, tidak wajib, Pak, tapi adalah semacam kesepakatan beberapa negara berkembang untuk bagaimana menetapkan semacam standar supaya bisa diikuti bersama. Ya. Kalau kita lihat bahwa untuk rata-rata ASEAN, kalau OECD tadi itu tahun pajak 2020 itu ada 22,88%, walaupun kita tahu Indonesia masih pakai 22, masih pakai. Kemudian juga 2021 tetap sama 22,81, ada penurunan sedikit. Tetapi untuk ASEAN ya, untuk ASEAN itu tahun 2020 maka tarifnya 22,17, sedangkan di 2021 juga sama 22,17. Jadi walaupun nanti tarifnya kembali ke 22% itu masih sama dengan atau masih relatif ya di bawah dengan rata-rata yang ada di ASEAN itu. Jadi dianggap masih bisa bersaing ya Pak ya? Saya yakin keputusan pemerintah adalah yang paling baik. Iya betul. Karena juga sudah ada semacam masukan dari masyarakat juga, ada juga sidang pleno juga. Insya Allah yang ditetapkan yang paling baik itu. Tetapi sekali lagi bahwa tadi kan di depan saya sampaikan asas masalah perpajakan ya. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apalagi kita masih dalam tahap bagaimana itu ekonomi kita bisa tumbuh dan bagaimana kita bisa melewati COVID ini dengan baik. Iya, kan betul itu. Pak, betul. Karena juga kemarin kalau kita simak pidato Bu Menteri dia juga mengatakan ada semacam bukan ancaman sih, tantangan tahun 2022 adalah ada beberapa negara itu yang bisa jadi beban hutangnya terlalu tinggi. Walaupun kita tahu bahwa hutang adalah sebagai tool, sebagai alat, bukan sebagai tujuan dalam bernegara itu. Dan insya Allah dengan pajak yang semakin tinggi maka
kita bisa menyelamatkan katakan APBN dan juga ekonomi kita gitu. Kemudian juga yang kedua adalah masalah UMKM, nanti kita bisa bahas lebih detail bahwa di sana ada semacam insentif penurunan tarif 50% kan, gitu kan? Ya, ini banyak yang bertanya nih Pak, Iya. karena kan banyak, terutama maksudnya yang UMKM ini kan juga menjadi perhatian Pak Presiden ya, terutama betul. juga untuk kebangkitan, karena kita percaya dengan kebangkitan yang menengah ini itu sangat terbantu dengan UMKM gitu, dengan Iya, UMKM betul. yang semakin kuat, dan UMKM yang semakin kuat biasanya bayar pajaknya semakin bagus Pak. Makanya nanti kita bisa lebih detailkan bagaimana UMKM akan disikapi dengan undang-undang HPP ini. Tetapi intinya adalah sebagai guidance, sebagai penjelasan umum adalah kenapa tarif pajak PPh Badan itu kembali menjadi 22%, karena juga tadi secara tinjauan lingkungan kita masih dalam batas yang normal ya, tidak di atas dari rata-rata OECD maupun ASEAN. Dan juga apalagi kalau kita lihat Amerika itu udah tahun 2021 udah 27,16%, tinggi sekali. Tetapi kita kan nggak bisa membandingkan ya, karena juga kondisi Indonesia dengan Amerika itu beda. Mungkin itu sebagai pelengkapan untuk masalah tarif pajak tadi. Silakan. Yang PPh Badan ya Pak ya. Iya, Nah, oke. tadi kembali Pak, tadi udah kita sebut tuh yang mengenai UMKM. Ini untuk kawan pajak, terutama yang mungkin punya usaha-usaha, yang punya toko, yang punya kegiatan-kegiatan, juga mungkin melakukan usaha-usaha yang mungkin masih masih termasuk UMKM ya, yang masih baru-baru nih, startup. Mungkin bisa apa sih Pak perubahannya yang paling nyata yang diberikan oleh pemerintah untuk para kawan pajak ini? Kawan pajak yang kami banggakan bahwa untuk UMKM ini ada semacam ya spesifikasi yang khusus ya, bahwa yang jelas pertama sekali dikatakan bahwa kita tahu bahwa PPh untuk OP yang final adalah 0,5% ya, dengan Betul, PP Pak. 23/2018. Betul. Dan juga memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun. Tidak dikenal. Ini adalah gini, maksud saya gini, untuk kan pajak bahwa untuk penghasilan atau peredaran bruto setahun sampai dengan 500 juta maka tidak dikenakan PPh. Mungkin ini memang agak sedikit jelimet ya, tapi mesti harus ada semacam hitung-hitungan. Coba kita semacam ada hitung-hitungan minimal ya. Misalkan gini, mungkin Kak Sondang punya toko, katakan toko kelondong ya. Katakan bulan Januari peredaran usahanya 100 juta, maka kumulatifnya kan masih 100 kan, jadi belum kena pajak. Masih belum bayar pajak tuh kawan pajak. Katakan kita supaya gampang kita bikin rata-rata sebulan itu 100 juta, oke? Betul Pak. Maka sampai dengan bulan Mei kan dia 500 juta. Betul. Maka itu batasnya belum kena kan. Tapi begitu sampai dengan bulan Juni kan itu 600 juta, maka di sana ada istilah peredaran usaha kena pajak. Betul, karena dia sudah kan ya. Tadi kan otomatis kan kita peredaran usaha bruto dikurangi yang tidak kena pajak tadi 500, maka ada 100 itu yang dikenakan pajaknya. Kemudian maka PPh terhutang adalah karena tadi 0,5%, maka dia adalah Rp500.000. Oke? Jelas ya. Kalau kita setahun otomatis kan 1,2 juta, 1,2 miliar. Oke, kemudian juga di sana kan yang tidak kena pajak 500 juta, maka penghasilan bruto kena pajak adalah senilai 700 juta rupiah. Maka dengan tarif 0,5% itu, maka dengan ini yang kalau kita bandingkan dengan undang-undang HPP ya, maka dia adalah nanti pajaknya sebesar Rp3.500.000. Walaupun kita tahu sebelum HPP itu dia sebesar Rp6 juta. Iya, dan memang gini Pak Pajak ya, memang gini agak sedikit agak sedikit membingungkan. Kita tahu bahwa tadi mungkin gini aja supaya lebih mudah, kita harus paham bahwa batas peredaran bruto tidak kena pajak adalah Rp500 juta. Oke.
Kemudian dengan berlakunya Undang HPP maka tadi kan dikatakan bahwa ada pengurangan semacam pengurangan PPh ya itu. Tadi kan supaya gini, sampai kan bulan Desember itu peredaran usahanya adalah 1,2 miliar. Oke. Kemudian juga peredaran usaha kena pajak setelah Undang-Undang HPP itu otomatis 500 juta rupiah. Maka PPh final terutang kalau sebelum HPP kan itu 6 juta, tapi setelah Undang-Undang HPP itu jadi 3 juta 500, jadi ada semacam 2,5 juta. Tapi gini, nanti untuk masalah detailnya kami akan coba kembali, kan pajak akan kami berikan semacam guidance atau mungkin pamflet ya, pamflet supaya lebih jelas bagaimana penghitungan ini bisa dipahami. Mungkin gitu Kak Sondang untuk yang bagaimana HPP ini, mungkin kalau kurang jelas nanti kita bisa diskusikan lagi. Tapi intinya gini kan pajak bahwa dengan Undang-Undang HPP ini ada semacam pembatasan peredaran bruto yang tidak kena pajak itu sebesar 500 juta rupiah. Iya, jadi itu kalau kita lihat sih juga memberikan waktu ya kawan pajak ya, pada saat dia belum misalnya seperti yang baru mulai tadi kan di bulan Januari atau bulan Februari dia itu masih belum sampai 500 juta kumulatifnya, dia saat itu belum perlu membayar pajak. Istilah itu memberikan waktu bagi kawan pajak mungkin dalam berusaha, uangnya masih bisa diputar seperti itu kan. Sedangkan kalau dulu kan pada saat mulai berusaha sudah langsung kena tarif PPh final berapapun omsetnya. Nah, sekarang mungkin tadi sudah cukup ya Pak ya untuk yang mengenai tarif pajak. Sekarang kita akan satu lagi nih Pak, masih ada waktunya nih sedikit lagi. Nah, selain itu kita akan lanjutkan ya Pak Ali. Oke, ini siap Kak Sondang. ada yang lagi anget banget nih ya soal KTP jadi NPWP, yang NIK-nya jadi NPWP. Kalau kan ada banyak yang desas-desusnya kalau KTP jadi NPWP apa artinya semua yang mempunyai KTP harus bayar pajak. Nah, begitu Pak. Bisa tolong dijelaskan sehingga bisa menenangkan kawan pajak sekalian, Pak. Oke, terima kasih Kak Sondang. Kawan pajak sekalian yang saya banggakan. Mungkin selama ini yang ada di stigmatik kita adalah bahwa nanti semua yang punya NIK itu wajib membayar pajak. Padahal tujuan utamanya adalah bagaimana dengan NIK itu kita mau mengintegrasikan basis data kependudukan itu dengan basis data yang ada di perpajakan. Pertama itu. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa kita kan mengenal asas kesatuan ya. Artinya gini, seorang wanita yang kawin itu maka dia ikut NPWP pada suaminya. Betul. Oke kan? Jadi kan dia paling bisa hanya mencetak NPWP untuk istri sebagai cabangnya itu. Yang kedua adalah kita harus paham bahwa untuk konsep perpajakan Indonesia itu ada yang istilah penghasilan tidak kena pajak. Oke? Betul Pak. Jadi selama seseorang itu mau mendapatkan penghasilan di bawah PTKP kita istilahkan itu, maka dia belum wajib untuk membayar pajaknya. Mungkin sedikit kita sampaikan bahwa PTKP kita kan masih tetap ya, yaitu untuk orang pribadi adalah 54 juta kan ya. Iya Pak. Untuk di sana. Jadi kan pajak sekalian bahwa ini adalah sebagai upaya kita di DJP untuk bagaimana kita ada semacam DJP bisa merespon data-data yang ada di masyarakat itu sehingga ada asas kesederhanaan. Dan juga sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak langsung atau bahasa kita yang punya NIK otomatis dia akan menjadi pembayar pajak selama dia PTKP atau penghasilan di atas PTKP ya oke ya, itu kena ya. Tapi kalau di bawah itu kan tidak kena pajak gitu. Mungkin itu Kak Sondang. Iya betul ya Pak ya. Jadi kalau untuk kawan pajak yang memang tidak penghasilannya di bawah PTKP atau bahkan tidak punya penghasilan misalnya ya gak usah khawatir, tentu saja tidak harus bayar pajak begitu. Mungkin sedikit saya tambahkan, kan kita tadi kan di depan sudah kita sampaikan untuk UMKM kan ada batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak yaitu senilai 500 juta rupiah. Jadi kan pajak selama penghasilannya di bawah itu maka tidak akan kena pajak. Walaupun ya saya pribadi menginginkan
kita lebih baik jadi pembayar pajak. Oh ya tentu saja ya Pak ya. Jadi harusnya kita malah bangga karena kalau Iya. misalnya kita bayar pajak tandanya kita punya penghasilan yang lebih gitu loh. Oke, karena ada juga istilah kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul Pak. Mungkin itu Kak Sondeng. Ada lagi mau disampaikan atau mungkin sudah cukup kita yang kita lakukan untuk podcast pagi ini? Kayaknya kalau untuk kesempatan kali ini cukup ya Pak ya, ada gambaran mengenai setidaknya gambaran besar dari beberapa isu yang ada di klaster Undang-Undang HPP mengenai klaster klaster pajak penghasilan. Untuk selanjutnya nanti kawan pajak tenang saja, untuk klaster berikutnya juga akan ada podcast sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh tim 3 yaitu host kita yaitu Mbak Amelia Yusnita dan juga Pak Dedi Yuliandra sebagai narasumber. Untuk kawan pajak yang sering mungkin berhubungan ke kantor pajak KPP PMA 1 pasti sering deh berhubungan dengan Pak Dedi juga. Nah, terima kasih. Untuk setiap kekurangannya kami minta maaf. Dan sebelumnya juga kita juga mau sampaikan bahwa kita akan sampaikan juga untuk podcast-podcast berikutnya jika memang sudah ada aturan-aturan turunannya dari aturan turunan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP ini. Nah, semua informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan ini akan saya ingatkan kembali bisa melalui portal DJP yaitu www.pajak.go.id. Dari Kring Pajak 1.500-200 bisa direct message di Instagram atau Twitter KPP PMA 1 yaitu @pajakpma1 semuanya huruf kecil, no spasi. Atau bisa juga dari WhatsApp konsultasi di 0812 1100 9052. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Semua layanan di KPP PMA 1 tidak dipungut biaya. Terima kasih kawan pajak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.